Iban mubarakan fi binikmatihi tatimu hadihi salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, puji sinarang syukur urang sangakeun ka Allah. Mudah-mudahan urang sadaya istiqomah aya dina kataatan ka Allah. Mudah-mudahan urang ditebihkeun tina sagala rupi fitnah, tina sagala rupi balayi musibah dunia katut akhiratna. Mudah-mudahan amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwan fillah rahimakumullah, urang ngalajengkeun deui pembahasan ngeunaan kitab Ta'limul Muta'allim, bagaimana supaya kita ketika mencari ilmu tidak hanya dapat ilmunya saja, tapi ilmu itu mampu merubah atau mampu membawa perubahan. Bukan hanya merubah diri kita, tapi juga merubah keluarga, kemudian teman-teman dan lingkungan sekitar, sehingga ilmu itu menerangi kehidupan. Itulah yang dimaksud dengan pepatah al-ilmu nurun wal jahlu dorun. Ilmu cahaya, bodoh bahaya. Karena sifat cahaya itu kan menerangi. Sesuatu kalau sudah terang, maka akan mudah diakses. Kita tidak akan salah memilih. Maka di antara hikmah dari ilmu adalah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang taat, mana yang maksiat. Itu hanya bisa diketahui dengan ilmu. Wan fillah rahimakumullah. Insyaallah urang lajengkeun deui ayeuna ninca kana bab ngeunaan fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki wassabat. Ngeunaan fil ikhtiyaril ilmi, milih guru. Jadi guru teh kedah dipilih ulah asal nampi ilmu. Boh bilih ternyata nu di ku urang ditanean ilmu nate ternyata sanes ilmu, tapi ngan saukur caritaan manusia. Wal ustad, milih ilmu, milih guru. Wasyarik, oge milih rencang, milih balad atau napi milih teman ya. Ketika mencari ilmu, wasabat, dan mencari keteguhan. Nah, ini penting. Jadi satu, milih ilmu, artinya tidak setiap ilmu mesti kita kaji. Ada yang disebut auliyat, yang prioritas, yang kita butuhkan, yang mendesak, yang memang penting untuk segera kita amalkan. Nah, itu yang didahulukan. Memang setiap ilmu mesti kita kaji. Setiap ilmu mesti kita kaji, terutama ilmu agama. Tapi mana yang prioritas, itulah yang lebih didahulukan. Jadi kurang bagus lamun urang teh bring ka itu, bring ka dieu, kemudian wah segala diberi gitu nya. Nah, bagusnya itu adalah dia memilih mana tempat majelis ilmu yang dibutuhkan oleh imannya, dibutuhkan oleh hatinya, sehingga menambah keyakinan, menambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebut auliyat yang paling utama dulu. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh kita itu apa? Maka itu yang kita kaji. Namun istilah dokter mah aya dokter umum, aya dokter spesialis. Nah, antum identifikasi dulu, kira-kira kalau saya sakit apa?
iman atas tekedah konsultasi naon gitu nyeri wawas nya udah tinggal ke dokter gigi. Emang nyeri lambung ya udah tinggal ke dokter bagian dalam. Ibarat gitu. Maka ketika kita mampu mengidentifikasi diri kita, saya lemah dalam sholat nato sumanget, aya sholat tapi teu khusyuk, aya khusyuk tapi sakedap. Oh berarti saya butuh ilmu tentang menggugah kehusyuan dalam sholat. Berarti yang dikaji adalah ilmu-ilmu tentang al-khasyah. Bagaimana supaya kita lebih takut, lebih khusyuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi setiap ilmu kedah urang sadayana diaos atau napi dikaji, ada yang diprioritaskan. Itu maksudnya. Termasuk juga tidak setiap ustadz mesti kita datangi semuanya. Yang paling baik itu satu ustadz datangi beres ilmuna dongkap di beres ilmuna dongkapan di nusanes gitu. Itu yang dimaksud dalam Quran surat Al-Insyirah ya, fa idza faragta fansab. Kalau sudah menyelesaikan satu ketaatan, cari ketaatan yang lain. Kalau sudah menyelesaikan satu ibadah, cari ibadah yang lain. Kalau sudah selesai melaksanakan satu kewajiban, cari kewajiban yang lain. Nah, dulu para ulama juga begitu. Jadi mengkaji keulamaan tentang ilmu nahwu, beres ilmu nahwu, kemudian ke ilmu sharaf, beres ilmu sharaf, ke ilmu tauhid, beres ilmu tauhid, ilmu hadis gitu. Jadi henteu sakedik-sakedik. Mending sakedik tina seueur, mending seueur tina sakedik. Ning nu mana? Seueur tapi sakedik-sakedik. Atau napi hiji tapi seueur mending nu mana? Nah, gitu. Jadi bagusna mah kitu, hiji seueur, hiji seueur, hiji seueur, jadi seueur jadi sakedik. Jadi seueur. Ayo urang mah sakedik-sakedik, ti dieu nyenak sakedik, ti dieu nyenak sakedik gitu. Iya namanya legegna we. Alhamdulillah tos ngaos di ustad ieu, ustad ieu, ustad ieu, ustad ieu, ustad ieu. Padahal mah ngadangukeun hungkul. Gitu. Yang bagus tuh itu. Jadi saya butuh ilmu tentang adab. Oh, ka ustad ieu. Kaji heula tah. Sudah beres bab adab, kemudian dicoba untuk diamalkan, baru kita cari kita butuh ilmu apa lagi? Ilmu tentang tauhid. Nah, ka ustad ahli tauhid, dongkap ngaji. Dongkap deui ka ustad misalkan tentang iman ya, dongkap deui gitu insyaallah. Itu lebih tertib. Maka ilmu yang akan didapat itu akan betul-betul mengakar dalam hati. Termasuk memilih ustad. Jadi ustad guru dalam arti satu ilmunya penting untuk kita pahami dengan baik. Jadi minimal kita belajar kepada orang yang memang pernah belajar di pesantren gitu. Ini kalau mau menjadi seorang muta'alim ya. Kalau mustami mah ngadangukeun ti sahawe salami nu dicarioskeunna sae. Tapi kalau jadi muta'alim ya, pembelajar itu harus belajar kepada guru yang memang pernah belajar ilmu agama gitu. Punya basic ilmu agama lah. Kalau mau jadi muta'alim. Sebab nanti kata kata siapa? Saya lupa lagi. Kata Imam Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, ad-dunya mal'unun. Ya, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, maka seluruh isi dunia itu terlaknat. Illa kecuali muta'allimun khair au muallimuhu. Kecuali orang yang mengajarkan tentang kebaikan dan orang yang belajar kebaikan. Jadi dunia itu terlaknat. Jadi artinya anu ngagugulung dunia mah terlaknat sadayana. Kajaba anu keur diajar. Sareng jalma nu keur ngajarkeun salamet tah tina laknatna dunia. Mari kasauran Imam Abu Darda, muallimul khair wal muta'allim fil ajri sawa. Ya. Orang yang
belajar tentang kebaikan dan mengajarkan kebaikan itu dalam urusan pahala sama. Jadi antum kalau betul-betul belajar dengan orang yang sedang mengajarkan, itu fil ajar sama, pahalanya sama. Makanya kita itu harus jadi pembelajar. Ya mungkin tahapan awal jadi mustami kan saukur ngadangukeun we gitu. Saukur sumpi ngadangukeun, sumpi ngadangukeun. Nah, tapi tahapannya harus naik karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlika. Pilihannya cuma opat. Pilihannya mung opat. Kun aliman, jadilah orang berilmu. Kalau kita merasa belum jadi orang berilmu, muta'alliman, jadilah orang yang sedang belajar, mengkaji. Tapi kalau kita juga merasa can siap diajar, mustami kan saukur ngadangukeun, cukup bermodalkan telinga. Atau kalaupun kita sibuk karena gak sempat untuk hadir mendengarkan majelis ilmu, maka muhibban, minimal resep we karena ilmu. Minimal resep we gitu. Jadi nge-share mun aya naon teh anu ngirim teh terus ke urang teh batur teh diajakan. Bari urang mah henteu gitu. Kan lumayan resep henteu ngagogoreng nu ngaji atanapi tidak membenci ustadz, tidak membenci ulama, tidak membenci orang yang berilmu walaupun dia tidak belum hadir di majelisnya, tapi itu sudah luar biasa. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Nu kalima naon? Jadi ulama alim, ngaji teu kersa, ngadangukeun males, geuleuh ka ustad. Nu kalima naon berarti? Kalima mah nya teu aya kahoyong we hirupna eta mah. Fatuhlika atau fatahluk, maka akan binasa. Hancur jalmi kitu mah. Teu aya gairah. Tidak ada rasa cinta dalam hatinya sehingga gitu gitu. Hirupna teh ciga awi we, ciga daun, kumaha angin bring ka itu. Angin kakulon, angin kawetan. Itulah kalau tidak punya ilmu. Karena ilmu itu nanti akan menjadi pijakan kita dalam berdiri. Imam Al-Jarnuji berkata, wayan bagi li talibil ilmi ayyahtara min kulli ilmin ahsanahu. Wayan bagi dan seharusnya li talabil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayyahtara min kulli ilmin, untuk memilih setiap ilmu ahsanahu, yang memang baik untuknya. Jadi setiap penuntut ilmu baiknya adalah mencari ilmu yang memang cocok untuknya. Maksudnya baik untuk perubahan akhlak, perubahan keimanan. Nah, itu yang didahulukan, itu yang paling pokok gitu. Nah itu, jadi itu yang pertama. Jadi nu pokokna dalam mencari ilmu itu yang dibutuhkan. Jadi anu sifatna perdebatan, ikhtilaf, hindari gitu mah untuk kita mah. Jadi kalau bahasa Ustadz Adi mah, jangan bertanya terhadap sesuatu yang tidak akan menambah keimanan. Jadi jangan bertanya terhadap sesuatu yang akan membuat kita tambah pusing gitu. Bertanyalah sesuatu yang kalau saya bertanya bertambah keimanan. Berarti belajarlah yang dimana ketika kita belajar bertambah keimanan. Nah itu, jadi itu yang didahulukan. Kita belajar, mengkaji, mendalami ilmu yang ahsan, yang lebih baik, yang lebih kita butuhkan, yang simpel, yang intisari, yang pokok-pokoknya saja gitu. Jangan kemudian kita dibawa ke masalah-masalah yang penat, masalah yang sulit sehingga dibuat pusing. Artinya boro-boro ngamalkeun ngemutan ge lieur. Jadi akhirnya nggak bisa diamalkan. Pusing nah hanya geningan kieu, geningan kitu. Nah, matak
inti dari ilmu itu adalah istami'u wa ansitu, simak dan dengar. Kalau tidak paham, tanyakan, tapi jangan kasratus su'al, banyak bertanya. Sebab kalau banyak bertanya itu khawatir akan memberatkan. Kalau dengan bertanya menambah keimanan, menambah ilmu, tanyakan. Itu prinsipnya. Jadi ilmu yang harus kita dahulukan itu ilmu yang bisa menambah keimanan, bisa menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membuat kita akhirnya sadar bahwa kita harus mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yahtaju ilaihi fi amrin dinihi fil hal. Dan apa yang dibutuhkan dalam urusan agamanya fil hal, saat ini, kondisi ini. Saya lagi, ilmu yang kita kaji itu ilmu yang memang dibutuhkan untuk kondisi sekarang. Antum butuh naon? Contoh misalkan ayeuna kan menjelang kurban. Nah, berarti kaji ilmu tentang kurban, tentang Idul Adha. Karena kita ingin agar pertama bisa berkurban dan kurban tahun ini sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita berkurban tapi kurbannya tidak diterima, atau kita tidak memiliki niat kurban padahal punya kelapangan rizki. Nah, itu maksudnya. Contoh kamari pas Ramadan berarti ilmu tentang saum, tentang zakat itu yang didahulukan. Nah, tinggal tadi ngukur, urang teh butuhna ilmu naon. Saya teh masih kena ngabohong, oh berarti ilmu tentang kejujuran. Saya masih kena hianat, oh berarti ilmu tentang amanah. Saya masih jalir janji, oh berarti ilmu tentang apa? Tentang ya amanah, tentang tepat janji gitu. Saya masih suka bermusuhan, oh berarti ilmu tentang memaafkan. Nah itu. Jadi harus identifikasi diri kita, sebetulnya hati kita, jiwa kita itu butuh apa terhadap ilmu. Harus jujur. Jangan kemudian kita disibukkan oleh sesuatu yang sebetulnya itu bukan, atau itu tidak dibutuhkan jiwa kita, tidak dibutuhkan hati kita, tapi hawa nafsu. Hayang kadieu, hayang kaditu, hayang kadieu. Nu akhirna engke digiring ku syaitan sehingga kita hanya berbangga-bangga saja. Alhamdulillah sudah hadir di majelis Ustadz A. Alhamdulillah sudah hadir majelis Ustadz B gitu. Hanya sebatas itu. Gitu. Jadi perlu kita identifikasi dulu kebutuhan diri kita itu apa. Itu yang kita kaji. Nah, orang terus dugi ka mana aja hirup teh ibadah teh. Dan sebetulnya mah orang mah butuh sadayana ku ilmu. Satu yang paling pokok itu ilmu tauhid ya. Karena ilmu yang akan membuat kita sadar bahwa kita harus benar-benar totalitas, tulus, profesionalitas mencintai, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan kesyirikan sekecil apapun dan kepada siapapun. Satu itu. Kedua, ilmu tentang sholat, karena ibadah syariat yang paling sering kita kerjakan yaitu sholat. Maka kalau saya tanya misalkan, antum pernah tamat bab wudu dalil-dalilna? Antum pernah tamat bab sholat? Nah itu, sabaraha tahun sholat, sabaraha tahun wudu. Kenapa tamat-tamat? Jadi wajar, namun urusan bab jenazah, urusan bab kurban teu beres-beres, da urusan sholat nu unggal dinten gitu beres, cek istilah nama. Ini perlu kita akui. Nah, sate beres-beres bab jenazah kitu deui, bab kurban kitu deui. Nah, setahun sekali anu unggal dinten we ku urang dilaksanakeun teu beres. Nah, urusan salat teh urang kan teu beres-beres, dimimiti misalkan rukun, syarat, dimimiti wudu, terus adab di masjid, terus adab salat berjamaah, tos salat kedah kumaha kan urang belum pernah tuntas gitu. Sehingga akhirnya tahu kita itu kalau sholat harus gimana. Nah itu, jadi sehingga memang akhirnya PRT numpuk. Kebutuhan itu banyak. Karena kita tidak faidah faragta fansab, tidak selesai satu hal, cari hal yang lain. Tapi selesai.
Jadi belum selesai ini sudah pindah, belum selesai ini sudah pindah begitu. Nah, cuman masalahnya adalah banyak di antara kita yang tidak merasa butuh, itu masalah. Ada butuh sehingga tengah rasa rugi dan butuh. Padahal kita butuh ilmu. Setingkat ustadz bahkan sudah profesor doktor pun anggar butuh ilmu. Kapan seseorang boleh berhenti mencari ilmu? Kalau sudah meninggal. Selama hayat di kandung badan, kewajiban thalabul ilmi tetap. Matak ilmu mah teu tungtungna. Ilmu mah teu tungtungna. Da ari eta mah akademisi, aya S3, profesor, doktor, eta mah akademisi. Anggar ari ilmu mah butuheun. Setingkat profesor ge anggar butuheun ku ilmu mah. Da gaduh gelar profesor teh hanya satu bagian terkecil. Kan ari profesor mah gelar karena satu penelitian anu sifatna ieu kan khusus gitu. Artinya karek satu hal baru digelar profesor. Kamu lamun meneliti 10 hal naon gelarna profesor gitu. Prosesor. Gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi apa yang memang paling prioritas? Kedua, apa yang paling dibutuhkan? Ketiga, sumama yahtaju ilahi filmal, baru ilmu yang harus kita kaji adalah ilmu yang akan datang. Contoh misalkan nya ciga ayeuna urang butuhna ilmu naon, ilmu tentang bagaimana salat khusyuk, sakedap dibade kurban, berarti siap-siap tah kaji ilmu tentang kurban supaya tadi kurbannya benar. Mimiti idul kurban itu seperti apa? Apakah malam id sudah bisa takbiran atau belum? Kenapa kalau sholat id tidak kalau idul adha tidak makan dulu? Kenapa kalau sholat id sholatnya lebih awalnya? Sholat id mah sholatnya lebih awal. Beda dengan sholat idul fitri. Fitri mah ada siangan lah. Bahkan makan dulu. Nah itu diantaranya itu harus tahu, minimal pengetahuan buat kita dan keluarga. Wa yuqaddimu ilmat tauhid. Nah, maka yang harus didahulukan itu adalah ilmu tentang tauhid. Nah, makanya nanti kita cari atau kaji memang ilmu tentang tauhid. Maka mudah-mudahan nanti bisa di-maintain ya, bisa ditartibkan ke depan. Kita memang harus duduk bareng antara teman-teman dengan jamaah di sini. Saya punya rencana ke depan itu tiap malam Senin yang ngisi tidak hanya saya. Nanti misalkan saya hanya taklimul muta'alim. Nanti misalkan ada ustadz dari kita, ya Ustadz Lulu, Ustadz Dudi, plus nanti ustadz dari luar. Saya ingin kontak teman-teman dari luar, Ustadz Farid, Ustadz Nija, Ustadz Imam Syuhada, kemudian ustadz-ustadz yang senior misalkan. Nah itu, jadi sehingga memang orang memang butuh ke ilmu. Jadi minimal kita tentukan ilmu apa yang kita butuhkan, misalkan ilmu fikih, ilmu adab, ilmu tauhid. Nah itu misalkan. Jadi ngahanca walaupun memang nya mau kabujeng dugikan ke orang maut oke gitu kan. Setidaknya kita sedang mengarah ke sana untuk menuntaskan ilmu. Begitu. Nanti insyaallah kita agendakan. Ya, supaya nanti kita betul-betul ngerti dan paham. Itu khusus nggak bahas tentang ilmu, nggak bahas tentang tauhid, nggak bahas tentang fikih. Yang sifatnya fikih intisari, mulakhosnya ya, ringkasan-ringkasan lah. Itu yang kita butuhkan. Jadi jangan terlalu mendalam. Ya, kenapa? Karena khawatir kesulitan untuk diamalkan karena tidak dipahami begitu. Itu. Jadi ilmu yang didahulukan itu ilmu tauhid. Apalagi di kondisi seperti ini. Nah, ilmu tauhid itu sangat butuh ya. Di zaman ketika Hawa itu dibuat malas. Situasi dibuat memang tidak bergairah. Ada apa istilah tuh? Mazhab mageriyah ya. Malas gerak. Bahkan di Gading nya aya naon jualan tulisan teh
selamat Anda malas gerak gitu. Jadi inti nama Anda mah cicing di bumi, bias ku kami we diantar kan gitu ujung-ujung nama gitu. Palingan tentunya penyakit itu lebih mudah menyerang karena emang mazhab yang dipakai adalah mager, mazhab malas gerak, cicing. Anu akhirna penyakitnya numpuk gitu. Naudzubillah min dzalik begitu. Sedangkan orang tua kita dulu mengajarkan nu ngaranna lalaki mah kudu singset ya. Kudu daekan, kudu ka itu ka dieu. Capeknya keun adalah lalaki cik istilahna mah. Begitu. Jadi itu butuh di kondisi hari ini ilmu tauhid. Apalagi kita ayeuna mah males we bawaan teh. Hawana cek istilah nama hawa males. Terus memang keadaan males gitu. Jadi akhirnya mah hayang teh cicing we. Padahal butuh kita ilmu-ilmu yang bisa menumbuhkan keimanan, bisa memperkuat tauhid di akhir zaman begitu. Wal ma'rifat, ilmu tentang ma'rifat, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih ke ilmu tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Urang tos umur sakieu tos kedahna leuwih wawuh jeung Allah Subhanahu wa taala. Minimal tos kedah terang ari Allah teh saha. Ari Allah teh sifatna kumaha. Ari Allah teh kanyaahna jigah kumaha. Ari Allah teh kahoyongna di kumaha. Ari Allah teh bla bla bla. Jadi setidaknya orang mengetahui bagaimana Allah, apa keinginannya, apa kewajiban kita yang disebut dengan hak dan kewajiban. Itu minimal tahu. Bagaimana cara mentauhidkan Allah. Jangan sampai kemudian cinta kita bertepuk sebelah tangan, akhirnya melakukan kesyirikan. Menganggap kita tidak melakukan apa-apa, padahal sebetulnya kita sedang melakukan apa-apa. Karena tidak mengenal. Oh ternyata nu kieu teh teu kenging. Makanya dibahasakan istilah syirik itu syai'an dan ahadan. Wala tusyriku bihi ahadan wala tusyriku bihi syai'an. Jangan melakukan kesyirikan syai'an sekecil apapun. Karena naon berarti? Jangan melakukan kesyirikan sekecil apapun karena naon berarti ulah syirikna. Syai'an. Kalau saya itu berarti benda. Jadi sakedik bae ulah syirik mah. Kamu ageng. Si mah syai'an itu sekecil itu enggak boleh kesyirikan mah. Syai'an itu benda, sedangkan banyak benda-benda yang justru itu menjadi tandingan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Motor kadang mah sok jadi tandingan, jadi saingan Allah. Sepeda, HP, karesep. Urang kadang sok kajongjonan gitu. Ya. Sok kajongjonan. Sesepedahan plong teh. Diajak zikir mah hese kadang. Asna sepeda we bari zikir nya sae teh. Da kadahna mah kitu ngan sok hilap. Gitu kan jalan-jalan plong teh. Gitu. Nah itu. Jadi itu memang itu hal-hal yang mubah, boleh. Boleh itu. Tapi kira-kira dengan seperti itu kita lebih kenal teh jeung Allah, lebih dekat enggak dengan Allah? Itu sakitu. Kalau memang dengan sesepedahan tauhid orang bertambah, ketaatan bertambah, ketenangan bertambah, kecintaan bertambah, bagus. Karena sepeda itu hanya alat. Tapi kalau kemudian menjadi tandingan saingan, boro-boro menomorduakan, melupakan, karek nyamikeun we kan enggak boleh. Makanya syai'an sekecil apapun karena urusan benda enggak boleh. Jadi urang mah ulah ketergantungan ku benda. Ulah naon sebab teh? Mun contoh misalkan lamun acuk teh kedah eta gitu.
lamun sapatu kedah eta, lamun teu eta teh sateu pede asa teu sumanget bajuna lain eta. Tah ulah seorang muslim itu jangan ketergantungan ke benda. Jangan sampai benda itu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasna tarangaos teu gaduh motor, gaduh teu sampean, gaduh kana sampean. Nah tarangaos teu gaduh HP, memang ngaos ku HP kitu. Henteu. Maos mah ku niat. Sok sanaos teu aya nu ngawartosan, da ari aya niat mah pasti ngalian terang, ari enjing aya pangaosan. Bari silaturahim. Kan kapungkur mah kitu meureunnya. Kapungkur ngingking gitu. Baji, ada engke aya pangaosan? Aya isuk datang ya, yang barudak. Gitu. Jadi ku niat, sanes ku HP. Jadi jangan jadi alasan gitu benda itu menghalangi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurangi gitu alasan kita untuk tidak melakukan kebaikan hanya karena benda. Selama ada niat, ada yang bisa kita lakukan, lakukan. Teu aya bukuna, teu aya untuk bensinan, nakeun we tong naik motor berarti jalan kaki, aya sepeda naik sepeda gitu. Nah itu ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi dahulukan dulu ilmu tentang tauhid, ilmu tentang ma'rifat. Nah, antum pernah enggak mengkaji ari Allah teh nama zat yang diambil dari nama apa? Ari Allah teh sifatna kumaha? Ari Allah tidak kecap naon. Ari Allah teh jamid atau mustaq. Kata yang ada perubahannya atau memang jamid kata yang berdiri sendiri. Ari ilah naon? Apa bedanya Allah dengan ilah? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi ilahi lastu firdausil a'la wala aqwa ala naril jahim. Itu ilahi. Nah itu Allah. Nah kenapa dalam Quran kebanyakan kalimatnya Allah? Wa ilahukum ilahu wahid. Maksudnya Allah. Ilahukum Tuhan kalian, ilahu wahid Tuhan yang satu. Siapa? Allah. Oh itu kalau dikaji indah pokoknya. Jadi kata Allah itu kata yang tidak ada duanya gitulah. Karek kata wungkul menunjukkan tidak ada duanya. Kata-kata yang lain mah ada. Baitun, baitani, buyut. Tak kalau Allah nggak ada. Karena sudah dibuat khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilah ada, alihah. Ilah itu Tuhan. Banyak Tuhan, alihah. Tapi apakah Tuhan itu Allah? Bukan. Makanya khusus pakai alif lam. Alif lam yang menunjukkan bahwa Allah al-ma'bud yang disembah, Allah al-ma'luh yang dipertuhankan, cuman Allah yang memang ada di langit. Allah yang khaliquna yang telah menciptakan kita. Allah yang razikuna yang telah memberikan kita rizki. Allah yang yudabbiruna yang telah mengatur dan mengurus kita. Itulah ilahu wahid, Tuhan yang satu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara. Nanti insyaallah dalam bab tauhid khusus. Wa ya'rifullahu wa ya'rifullaha ta'ala bidalil. Dan hendaklah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Jadi jangan sampai wawuh jeung Allah tapi teu ku dalil. Wawuh na teh ku logika. Maka hati-hati dengan pernyataan ini bahwa ta'arraf nafsaka man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Berarti teu kudu jauh neangan Allah di luhur, ragap nu aya dina awak urang. Lamun aya Allah dina diri berarti urang teh Allah. Tah aya nu kitu nyimpulkeun teh.
Ya maksudnya mah teh kitu padahal mah. Maksudnya memang awak urang teh tapakuraneun. Tong boron ningali langit jeung bumi, tong boron ningali matahari jeung bulan. Awak urang ge tapakuraneun. Lamun bener-bener awak urang ditapakuraneun bakal ketemu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bakal ketemu gitu maksudnya. Bukan jadi kesimpulan berarti kalau kita kenal diri bakal kenal Allah. Berarti Allah tadi mana? Dina diri urang. Nah, kan gitu. Nah, makanya perlu dalil. Orang-orang wiwitan ya, itu karena jeung sahyang atanapi jeung naon? Jeung pangeran teh. Tapi mereka menemukan Allah bukan dengan dalil. Kalau menemukan Allah tidak dengan dalil, maka nanti masuk dalam kategori ilmu zonni. Ilmu yang sekedar prasangka, berarti ilmu rasa, ilmu duga, ilmu dudugaan. Nah, sedangkan mengenal Allah dengan dalil itu supaya benar Allah yang dimaksud adalah Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Allah sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Kan orang-orang musyrik teh dina hatena mah Allah. Nu dimaksud Allah urang. Makanya kenapa kalimat-kalimat alhamdulillah biasa mereka ucapkan. Mereka biasa ucapan insya Allah, Allahu Akbar biasa. Karena memang maksud mereka ucapan itu ke Allah. Hanya mereka tidak bisa menyembah langsung ke Allah. Harus ada media penghubung antara ibadah dia dengan Allah. Maka dibuatlah al-asnam, yaitu patekong. Non patekong teh patung-patung. Yang dengan patung itu sahlah ibadah dia dengan Allah kena melalui pelantara. Nu akhirna Allahna leungit, nu aya patungna gitu. Mereka juga mengenal Allah solidai. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Banyak di dalam Quran ayat yang menjelaskan kalau kamu tanya tentang siapa yang ngasih rizki, siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang-orang musyrik zaman dulu mengatakan Allah. Tuh kenalan gini kan ke Allah mah. Tapi kenapa oleh Rasul tetap disebut musyrik? Karena mereka mengenal Allah tidak dengan dalil, tidak melalui jalur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita mengkaji tentang ilmu tauhid, ilmu ma'rifat dengan dalil? Kenapa? Bisi kabablasan. Nu akhirna non sebetulnya bahasa non sirjina teh non ngaling non mun menyatu teh widatul wujud bahasa nama teh aya sebetulnya jadi menyatu dengan hati teh ngaling dawung naon tilap deui lah. Jangan bahasa karana mah wihdatul wujud, ngawujud. Jadi Allah itu ngawujud jeung diri urang. Matak manunggaling, manunggaling. Jadi manunggaling teh keyakinan bahwa Allah itu ngajirim dina jasad urang. Nanti seperti nyangkaruk dina diri urang gitu Allah itu. Berarti dengan kelemahannya gitu. Ada urang mah lemah. Nah itu karena tanpa dalil. Maka wajib gitu dengan pernyataan ini bahwa belajar ilmu termasuk ilmu tauhid itu dengan dalil. Jeur itu ya. Non, apalagi kalau ilmu-ilmu tentang tasawufnya, ilmu tentang tasawuf itu kan ada dua. Ilmu yang memang didasari dengan ilmu-ilmu syariat. Ada yang hasil ngerenung, hasil tapa, hasil sebuah ada tapakuran gitunya, ngerenung akhirnya jadi sebuah ilmu. Tapi itu akhirnya ujung-ujungnya sesat. Karena kan jadi thariqat A, thariqat B, thariqat C. Nah itu. Sehingga jauh dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dengan dalil itu terjaga. Simpel sebetulnya mah. Kalau kita mengenal Allah tanpa dalil, maka bisa jadi kabablasan. Nah, sebab urang mah kenal jeung Allah teh karek rarasaan.
Ari Nabi kenal jeung Allah langsung tuh. Nah maksudnya berinteraksi kan langsung walaupun melalui malaikat Jibril. Langsung atas bimbingan Allah, dan Allah menyatakan khusus bahwa Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah. Ari urang saha? Ai urang saha? Matak duka tah sing kuring rada tepatos ngarti aya wali majdum teh kan. Wali anu dianggap gelo kitunya. Anu misalkan muntos dianggap wali nya kita harus menghormati anu nyoret-nyoret mobil. Itu teh dia sedang mabuk cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kalau sudah mabuk cinta dengan Allah, maka dia akan seperti orang gila, bahkan akan dianggap gila. Itu duka di mana ajaran eta? Terus kata aya nama patokan dina nu kitu mah anggar Rasul. Kenapa? Karena Rasul adalah orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling ngerti tentang Allah, orang yang pernah langsung dialog dengan Allah walaupun secara tidak langsung terhalang atau melalui pelantara, tapi jelas. Gitu. Jadi itu yang kemudian harus dipahami dengan baik. Begitu. Jadi wa ya'rifullaha ta'ala bidalil. Kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Mata cara nanti memahami tauhid eta. Aya kan ngobrol antum nanti akan ketemu dengan orang-orang yang tertentu ngobrolna tentang Allah wah luhur pokoknya mah. Dia menggunakan ilmu rasa atau ilmu logika dapat tentang Allah. Tapi kalau patojaiyah jeung dalil tong didangu. Jero. Gitu. Rata-rata nu kitu mah pinter ngabalinger, jago teh. Tapi ngong ada antara ka masjid. Ini simpel mah kitu we. Ngong ada antara ka hare-hare we gitu. Salat terus teu butuh jadi lieur kan akhirnya lamun agama seperti itu akan pusing. Makanya kenapa ada patokan Rasul supaya teu mengkol ka itu ka dieu supaya teu nafsirkeun nu aneh-aneh. Tingali we Rasul orang yang paling tinggi, paling mulia, paling dekat dengan Allah, tapi kan normal we. Rasul masih kena salat, malah salatna nanggung seueur di urang. Rasul saum kene, Rasul tilawah kene. Nya, nah hari ieu urang nya abang tos nincak kana level ia tertentu sudah tidak membutuhkan zat, tidak membutuhkan materi. Oh, lieur begitu menawi bahasa. Nah, intinya tadi wa ya'rifullaha ta'ala bidalil. Wajib bagi kita mengenal Allah dengan dalil. Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bitarkil istidlal. Kata beliau begitu. Keimanan seorang muqallid, tahu muqallid? Orang yang taklid buta. Wa in kana sahihan indana, walaupun menurut kami kata Imam Al-Jazari masih kena sah. Artinya imannya sah. Lakin akan tetapi yakunu asiman, dia berdosa. Bitarkil istidlal, kalau meninggalkan dalil. Jadi artinya kalau dia mampu belajar terus hanya cukup yakin percaya karena jadi guru, maka dia berdosa. Saya mah geus teu kudu ngaji, tanya we ka guru. Misalkan guru saya mah pasti benar, cek salah. Jadi tidak urusan keimanan mah butuh dalil. Teu cukup ku guru. Kenapa? Karena orang diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengerti. Gitu. Jadi muqallid itu orang yang taklid buta. Walaupun sah imanah, tapi tadi asiman, dia berdosa. Kenapa? Bitarkil istidlal, sebab dia meninggalkan kewajiban untuk mengkaji dalil-dalil agama. Bagusnya bertambahnya iman itu dengan bertambahnya ilmu. Semakin bertambah ilmu, bertambah keimanan. Bertambah ilmu, bertambah ketaatan. Itu yang paling baik.
Wa yahtarul atiq dunal muhdatsat. Wa yahtarul atiq, hendaklah kita memilih ilmu-ilmu yang atik. Apa atik itu? Ilmu-ilmu yang terdahulu. Jadi saya nama literatur ilmu-ilmu itu yang nu kapungkur. Sebab nu kapungkur mah orisinilan lah. Kayak jitos maot. Jadi non sangat kemungkinan terhindar dari kesalahan dan di-ACC oleh para ulama, terjaga banyak hasilnya. Adapun ilmu-ilmu muhdatsat, ilmu-ilmu yang baru itu belum tentu, belum bisa dijadikan sebuah patokan karena bisa jadi hanya sebatas teori, hanya sebatas penelitian, tapi hilang dari unsur keberkahan. Adapun ilmu-ilmu dulu sudah terbukti walaupun tidak diteliti tapi menghasilkan keberkahan, terbukti dengan munculnya para ulama setelahnya. Gitu. Jadi ilmu-ilmu kapungkur lah, maksudnya ilmu kapungkur teh nya ilmu-ilmu yang memang warisan ulama dulu gitu, yang terjaga keimanannya, terjaga kesolehannya, terjaga kepentingannya, sehingga betul-betul mereka ketika mengkaji ilmu itu lillahi ta'ala. Jadi ilmu nak luas, niatna lurus begitu. Qalu, ya, ada yang mengatakan atau mereka berkata, alaikum bil atiq, hendaklah kalian mengkaji, berpegang terhadap hal-hal yang sifatnya atik, yang terdahulu. Maksudnya jadi lamun diajar mah ilmu-ilmu notos pasti nu disepakati gitu heula. Jadi tahapan belajar nantinya. Jadi diajar mah nu disepakati weh. Anu memang kurang bisa diamalkeun gitu. Nah, ilmu-ilmu dulu mah kan rata-rata sepakat. Tapi ilmu ayeuna sok banyak kemudian revisi atau namanya itu mengkoreksi. Nah, kalau sudah mengkoreksi, nanti kan menggunakan kacamata pribadi. Engke teh bikin koreksian ieu, bikin koreksian ieu, bikin koreksian ieu. Jadi kan akhirnya ikhtilaf. Begitu. Akhirnya mana yang harus kita pegang? Mana yang akan kita kaji? Koreksian mana ya? Nah, begitu. Adapun ilmu yang dulu diamalkan atau dikaji oleh para ulama itu ilmu yang sifatnya pasti, yang memang intisari, yang memang tidak ada ikhtilaf. Jadi nanti gitu cara belajar mana ini wilayah yang memang disepakati, itu yang kita kaji. Nah, istilah ilmu tauhid makan taya perbedaan. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu iman itu tidak ada perbedaan. Bahkan kita menghindari perbedaan. Begitu. Alaikum bil atiq wa iyyakum bil muhdatsat. Hendaklah kita belajar ilmu itu ilmu yang dulu. Dan hati-hati kalau belajar ilmu mengkaji ilmu-ilmu yang sekarang. Karena kadang ilmu-ilmu yang baru itu sok pangaruhanku nu lain-lain, apakah politik atau kepentingannya. Kadang kan apalagi ilmu sejarahnya. Sejarah itu tergantung sahanu berkuasa. Wa iyyaka an tastagila bihadal jidal alladhi dhahara ba'dal infiradil akabiri minal ulama. Hati-hati dengan disibukkan terhadap perdebatan setelah ilmu itu jelas ketika ulama meninggal. Jadi tos beres bahasan teh ku ulama ya tos dibahas letuk ngantunkeun ku urang dipermasalahkeun deui tah ulah tos saya amalkeun anu dulu ku para ulama dijadikan sebuah pegangan. Margi upami urang mempermasalahkan sesuatu yang sudah dibuat jelas oleh para ulama, berarti kita terjebak di fitnah. Karena prinsip menghindari fitnah adalah jangan banyak berselisih. Itu jangan banyak berselisih, justru menghindari urusan yang batur. Nu aya kita fokus mengoreksi diri sendiri.
Nu aya adalah fokus untuk memastikan cara ibadah dan hidup kita benar sesuai dalil. Begitu. Itu ikhwan fillah rahimakumullah. Karena nanti ini akan menjadi musibah buat kita. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'allam, belajarlah qabla an yurfa'al ilma, sebelum ilmu itu diangkat. Wa yurfa'al ilmu bimautil ulama, dan diangkatnya ilmu itu dengan cara dimatikannya para ulama. Ulamanya terus dibahas, terus rinci, terus jelas. Geletuk ngantunkeun kurang dipermasalahkeun. Atau jadi bingung umat teh. Orang sendiri bingung, umat oke jadi bingung. Makanya jangan terlalu dibuat sibuk terhadap sesuatu yang sifatnya ikhtilaf, debat yang tidak ada ujungnya, yang sebetulnya ini sudah selesai dibahas oleh para ulama. Jika urusan naon, jika urusan kunut tos beres di kapungkurina kitab fikih nang sebetulna mah. Dar ke urang yang dipermasalahkeun. Urusan kunut itu luas bahasana. Anak pernah membaca Imam Hakim itu mensahihkan hadis tentang kunut subuh. Antum berani mendoibkan? Jika gitulah, antum berani mendoibkan? Imam Hakim ahli hadis itu mensahihkan hadis tentang kunut subuh. Terus ku urang didoibkan, urang tekan kena ngukur diri. Ya mungkin itu penilaian Imam Hakim, tapi kan penilaian ulama yang lain, iya. Kalau ulama yang lain nggak jadi masalah. Tapi kalau kemudian kita sampai mengatakan A, B, C, D, padahal kapasitas kita tidak sebagaimana Imam Hakim, nah itu. Tentu itu. Yang kedua, Imam Ahmad kan Imam Syafi'i, tas beres bab kunut masing-masing. Imam Ahmad teu kunut, Imam Syafi'i kunut, tapi mun salat bareng we. Tesugan munur atau cicing heula di luar. Ningali sahanu jadi imam, lamun Imam Syafi'i, Imam Ahmad kunut, ngiring gitu, ngiring angkat dan mengaminkan. Ketika yang jadi imamnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i ngiring teu kunut. Tesugan maksakeun, da biasana ge kunut gitu, maksakeun kunut, aya nu kitu. Otak nu ka protes. Engke mas imam tes tong teu kunut, karunya nu kunut tar. Kumaha? Eta menunjukkan bahwa dia mempermasalahkan sesuatu yang sudah selesai dibahas ulama kapungkur. Udah sahawae imamna rek nu teu tuturkeun we, simpel sebetulna mah. Jadi jangan kemudian kita membuat hukum baru. Nah, aya namanya. Contoh misalkan. Aya anu kemudian enggak tahu dalil di mana. Misalkan, kan aya anu qabla Jumat. Kan Jumatnya 2 kalinya. Jumat dan 2 kalinya. Allahu Akbar. Karena speaker biasa nama. Fungsina ngajak ngemutan anu masih keneh di luar, nu masih keneh damel, nu masih keneh bisnis, engal siap-siap. Karena speakerkeun matakeun. Adan kadua neme weh langsung nya. Pas adan kahiji sunatnya. Sunatnya eta sunat naon eta? Kan teu acan. Henteu ari anu masuk kana waktu salat teh dan kahiji dan kadua. Kalau yang masuk waktu salat dan kahiji, maka adan sunat sebelum adan kadua itu berarti qabla Jumat. Ngertos? Tapi kalau adan kahiji teh 5 menit sebelum waktu sholat, berarti itu bukan adan sholat. Maka lamun orang sholat sunat, berarti bukan sholat qobla, bukan qobla Jumat misalkan. Itu yang pertama. Nah itu, makanya ini harus jelas gitu. Tapi kan wilayah fikihnya, imah diajar liurlah sedikit. Ngan contoh gitu. Kan eta kapungkur ada dan 2 kali ada. Zaman saha? Zaman Rasul itu teu aya, zaman Abu Bakar teu aya, zaman Utsman baru ada karena umat Islam tos seueur. Sehingga ada 2 kali teh kapungkur mah nu hiji di pasar, nu hiji di masjid. Jadi ka pasar heula adan teh, bab ka pasar heula.
10 menit sebelum masuk sholat duhur karek we adzan. Sehingga bergegas ke masjid. Baru nanti adzan pokoknya di masjid. Diadopsi ku urang ayeuna. Da ayeuna mah teu sakedah 2 kali atuh. Nah, sebab orang sudah pada tahu aya HP, aya jam, bahkan sepekan nage papanjang-panjang, pajangkung-jangkung. Gitu. Nah, ini kan beres. Sebetulnya mah udah gampang dipahami nah. Ieu mah bikin deui aya di hiji masjid sampaikan ka kemudian begitu masuk waktu Jumat teu adzan heula. Tapi memberikan kesempatan ka jamaah nu bade salat qobla Jumat. Pertanyaannya kan adzanna ge teu acan. Dia kan jadi aturan baru akhirnya mah. Kalau mau udah aja adzan 2 kali gitu. Kita mengikuti sebagian ulama yang berpendapat A. Ini berarti dia bikin lagi pendapat C. Nah itu maksudnya. Jadi kan liar. Jadi begitu misalkan titit tongak adzan, mangga pilih nu bade salat sunat heula. Der salat sunat heula. Ketos katingali bae salat sunat namanya we adzan. Ini kan sekali lagi jadi hukum baru, jadi permasalahan baru. Nah ini contoh di mana kalau kita sekali lagi jauh tina ilmu anu sebelumna gitu. Matak eta we ulama dulu bagaimana cara memahami itu yang dipakai. Tong ayeuna hoyong ngutak-ngatik deui gitu, lieur. Nah itu maksudna. Supaya kita tidak dibuat pusing. Ini kan urusan ibadah. Ibadah itu bukan variasi dan inovasi, tapi dalil. Wa innahu yub'idu anil fikhi. Karena hal itu hanya akan menjauhkan kita dari pemahaman. Jadi kita dibuat bingung gitu. Wa yudayyi'ul umur, dan akan menyia-nyiakan umur. Jadi ngabahas masalah khilafiyah, debat teu beres-beres, itu hanya akan menyia-nyiakan umur. Maka hindari perdebatan, tapi bahas sesuatu yang bisa menambah keimanan. Jangan untuk memuaskan keinginan begitu. Wa yurisul wahsyah, dan akan membuat kita sedih gitu. Wal adawah, bahkan akan membuat permusuhan. Wa huwa min asyrati saah, malih eta termasuk tanda-tanda akhir zaman. Jadi tanda-tanda akhir zaman mah ketika ilmu diperdebatkan. Ilmu diperdebatkan. Di anta sebutannya ini mah. Namun nanti dibahas teh di sharing, di showkeun, talk showkeun. Ilmu itu sering gitu. Ini bahas. Jadi di akhir zaman mah ilmu nu pasti ge diperbincangkeun, lain diamalkeun. Jadi ari kapungkur mah ulama teh orang-orang dulu mah butuh amal. Ayeuna mah butuh membahas ilmu yang sudah jelas. Jadi dibahas deui tah, dipermasalahkeun. Contoh misalkan bagaimana tanggapan MUI tentang LGBT? Terus teu kudu ngantosan MUI ngaluarkeun pernyataan LGBT. Nah sudah jelas dalilna oge ibarat gitu, dipermasalahkeun deui gitu. Nah itu. Jadi nu kali itu mah udah jangan ditonton. Jangan kemudian dihadiri. Karena apa? Hanya akan menyia-nyiakan umur, hanya akan menghabiskan energi, membuat kita sedih. Jeung sesama ustad parasea akhirnya jadi bermusuhan, kan ngewa. Jadi seolah-olah mempertontonkan sikap tidak baik umat Islam. Wal irtifa'il ilmi wal fiqh, akhirnya ilmu itu hilang, pemahaman juga tidak ada. Kadzalika warada fil hadis, itulah sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis. Begitu ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ini satu nasihat yang berharga dari Imam Ad-Darnuji agar kita dalam mencari ilmu jangan salah. Sebab salah dalam mencari ilmu adalah bencana. Sebab apa? Ilmu itu cahaya. Artinya kalau salah dalam mengkaji ilmu, kita tidak akan mendapatkan cahaya. Kalau cahaya itu sebagai kebaikan, berarti tidak akan mendapatkan kebaikan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya mengenai masih tentang bagaimana supaya kita dalam mencari ilmu harus satu memilih ilmu yang dibutuhkan itu ilmu apa, gurunya guru yang bagaimana,
kemudian temannya teman yang seperti apa, dan minta keteguhan hati untuk tetap bisa mengkaji ilmu walaupun dalam keadaan sibuk, walaupun dalam keadaan sakit. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.